فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap syarah Umdatul Ahkam, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca yaitu hadis Mu'adzah bintu Abdullah ketika bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang kenapa perempuan yang haid itu ketika suci diperintahkan untuk mengqadha puasanya tapi tidak mengqadha salatnya. Itu yang setorkan barakallahu fiik. Pastikan yang udah hafal serentak seperti biasanya. Tafadhalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Diulang-ulang terus ya, disetorkan tambah lancar lagi insyaallah taala. Lanjutkan berikutnya halaman 311 bagian bawah itu, disimak baik-baik. 311 bagian bawah. Bagian bawah, perhatikan. Qala al-mu'allif athabahu qawluhu wa kana yukhriju ra'sahu ilayya. Yang tepat bacanya yukhriju ya, kalau yakhruju kan keluar, tapi yukhriju mengeluarkan. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa aghsiluhu wa ana haidun. Waktu itu disimak ini ya. Rasulullah SAW mengeluarkan kepalanya kepadaku dalam keadaan beliau beriktikaf, kemudian aku mencucinya dalam keadaan aku haid. Perhatikan ini. Dalam keadaan aku haid, menunjukkan bahwasanya perempuan yang haid itu tidak najis. Yang najis hanya darahnya saja dan tempat keluar darahnya. Mafhum? Dikondisikan ini. Perempuan yang haid tidak najis badannya, tidak najis pakaiannya yang tidak terkena darah haid. Yang najis itu hanya apa? Darah haid dan tempat keluarnya haid. Mafhum? Nah, berikutnya. Istimak. Fi jawazu mulamasatil haid li ghairiha wa annaha laysat bin najas wal maqsud bihi al muhrim aw az-zawj. Sahih. Di dalam hadis ini ada pendalilan bolehnya menyentuh perempuan haid. Menyentuh perempuan yang haid boleh. Untuk yang selainnya, dan bahwasanya perempuan haid tidak najis. Yang diinginkan sini adalah yang mahramnya atau suaminya. Mafhum? Bukan semua perempuan haid. Antum lagi belanja ke warung, ada perempuan haid antum sentuh. Kalau bukan mahramnya jangan. Haram. Nah, jadi ini maksudnya diperbolehkan menyentuh perempuan yang haid kalau mahramnya. Mungkin istrinya atau mungkin ibunya, mungkin adik perempuannya atau kakak perempuannya diperbolehkan. Adapun yang selain mahramnya, haid atau enggak haid enggak diperbolehkan. Mafhum? Nah, penting sekali ini. Jadi perempuan yang haid najis atau tidak, Mas? Yang najis apanya? Darahnya atau tempat keluar darah tersebut. Berikutnya, simak. Wa fihi jawazul isti'anah ala ba'dil amal. Dalam hadis ini ada pendalilan bolehnya minta tolong pada sebagian pekerjaan. Ngartikannya gitu. Bolehnya minta tolong pada sebagian pekerjaan. Buktinya di sini Rasulullah minta tolong apa? Rambutnya dicucikan. Minta tolong kepada siapa? Aisyah istrinya. Boleh. Apalagi suami istri memang harus ta'awun. Kalau suami istri tidak ada ta'awun situ, kemudian enggak ada pengertian, saling mencurigai, masing-masing punya HP, kemudian punya apa? Punya kode tertentu, itu biasanya tidak akan akur, tidak akrab dalam rumah tangga. Ribut aja bawaannya.
Suami punya HP, rahasia sama istrinya mau megang HP-nya nggak boleh, dipasang kode di situ. Istri juga sama, punya HP Android. Suami mau lihat HP-nya nggak dikasih, ada kodenya juga. Saling mencurigai dalam kekeluargaan itu biasanya nggak akan tenang, ribut biasanya. Jangan-jangan suami ini diam-diam poligami. Ujung-ujungnya gitu kan larinya. Jangan-jangan istri ini diam-diam chattingan dengan laki-laki lain. Saling mencurigai. Pasti hancur biasanya kekeluargaan itu. Ribut aja, bawaannya baku hantam terus itu. Allahul musta'an. Makanya kalau sudah berkeluarga, antum kan belum keluarga, anak kasih tahu solusi yang terbaik dan trik yang terbaik kalau dalam berkeluarga itu pastikan suami istri saling terbuka. Saling terbuka, tidak saling mencurigai, pengertian, kemudian apa barakallahu fiik, saling ta'awun, aman sudah. Ketika istri sakit, tidak ada salahnya suami nyopir, nyuci piring, ya kan? Ketika istri sakit, gak ada salahnya suami nyetrika. Ketika istri sedang sakit, gak ada salahnya suami nyuci baju. Mafhum, ta'awun namanya. Jangan semua dibebankan istri. Istri sudah sakit, sudah jatuh pingsan, dipaksa aja untuk nyuci baju, nyetrika. Paham ya? Itu berarti gak pengertian suaminya. Begitu pula suaminya sudah banting tulang, peras keringat, istri pengertian seharusnya. Pulang kerja, disambutlah dengan senyum. Disambutlah dengan segelas air teh misalkan. Disambutlah dengan segelas air susu misalkan. Sambutlah dengan segelas air Nescafe misalkan. Ada pengertian di situ. Bukan awal kali datang suami dan nanya, hari ini dapat gaji berapa? Wah, kerja seharian penuh gak dapat gaji. Sudah banting tulang peras keringat diajak-ajak lagi. Nah ini kena emosi ini. Awalnya darah rendah, darah tinggi nih seperti ini. Paham maksudnya? Nah, apalagi setiap hari makannya tempe tahu, nasi putih. Darahnya tensinya naik nanti. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Naiknya itu bukan karena tekanan darah itu bukan karena yang dilihat itu tempe tahu terus. Nah, kadang diselang-seling. Tempe goreng, tahu bacem. Tahu bacem, tempe goreng. Ada sambal dikitnya. Nah, itu. Itulah yang menghibur nanti. Antum belum berkeluarga, nanti kalau berkeluarga antum akan lihat pernik-pernik dalam rumah tangga bagaimana. Karena sebutkan dalam suatu ungkapan para salaf itu apa? Man tazawwaja faqad raqibal bahr. Barang siapa yang sudah menikah, maka sungguh dia telah mengarungi samudra. Samudra dikarungi, bayangkan itu. Luar biasa. Samudra dikarungi bagaimana Usama ini? Orang yang menikah itu bagaikan orang yang mengarungi samudra. Samudra dikarungi, besarnya berapa dikarungnya itu? Man tazawwaja faqad raqibal bahr. Barang siapa yang menikah, maka sungguh dia telah mengarungi samudra. Samudra dikarungi loh. Gimana ini? Berarti karungnya besar sekali berarti. Samudra kan lautan luas. Antum Mas. Antum, samudra dikarungi, karungnya berapa besar itu? Atau maknanya karungi lain lagi maknanya? Belum ya? Antum Mas. Samudra dikarungi, karungnya sebesarnya berapa? Ini ngasih tahu faedah seputar bahasa Indonesia. Antum orang Indonesia bukan orang Jawa. Ya kan? Nah, barakallahu fiik, harus tahu bahasa Indonesia yang makna-makna muradif sinonim harus tahu itu. Samudra dikarungin. Pabriknya di mana itu pabrik karung samudra itu? Antum, samudra dikarungi mana Zam? Bagaikan orang yang mengarungi samudra. Makna mengarungi itu menyeberangi. Bukan karung ini jual di supermarket itu bukan. Mengarungi itu menyeberangi, ini bahasa lain loh. Ini antum harus paham ini ya. Kadang lihat dengar suara mengarungi samudra. Mengarungi samudra ini menyeberangi maksudnya. Antum mau nyebrang samudra, ombaknya besar enggak? Ombaknya besar. Nanti kalau ombaknya besar, nahkodanya itu enggak kuat, sopirnya enggak kuat, bisa ambles masuk tenggelam. Maksudnya kalau dalam rumah tangga itu kalau kepala rumah tangga kok lembek, takut sama istrinya nyopir, tenggelam dia. Paham? Makanya ini dihafalkan, man tazawwaja faqad raqibal bahr. Barang siapa yang sudah menikah, maka sungguh dia telah mengarungi samudra, menyeberangi samudra. Penuh dengan ombak kanan kiri, depan belakang ombak, terombang-ambing. Nah, kodanya kalau enggak kuat, enggak paham agama, ambles masuk tenggelam, terkena ombak tadi. Mafhum? Ini kaitannya dengan apa sih kaitannya? Bahwasanya suami istri itu perlu yang namanya ta'awun, saling tolong menolong. Paham ya? Kalau sekarang antum kan belum ada istri kan?
Nah, tapi suatu ketika sudah beristri, lihat ini, ta'awun itu penting. Paham ya? Saling pengertian, saling tolong menolong, dan yang paling terpenting barakallahu fiik, jangan saling merahasiakan. Kalau dalam rumah tangga sudah saling merahasiakan, hancur biasanya. Nah, ini terbukti loh ya. Nah, barakallahu fiik, gara-gara istrinya punya HP Android, dipasang kode sama istrinya. Suaminya buka nggak boleh. Sebaliknya, suami juga punya HP Android, mau dibuka sama istrinya nggak boleh, kasih kode. Wah, saling mencurigai, ternyata benar. Suaminya punya teman lama, chattingan sama akhwat. Istrinya juga nggak mau kalah juga istrinya, chattingan sama ikhwah lain, udah ribut. Nah kan saling merahasiakan ngapain? Terbuka aja, HP-nya 1 atau 2 tapi terbuka, nggak usah kasih kode, sudah saling buka, lihat. Nah, ada apa? Terbuka, paham? Kemudian ketika antum sudah berumah tangga, pastikan istri antum jadi bendaharanya. Kasih aja uangnya ke istri, udah simpan, dia nyimpan. Antum bawa paling-paling ya 20.000 cukup. Paham ya? Selebihnya biar dia nyimpan. Perempuan itu nyimpan uang senang dia, perempuan itu. Paham ya? Kasih simpan aja dia uangnya. Paham? Nah, ini sekedar selingan. Antum belum saatnya, tapi suatu ketika sudah saatnya. Tahu pengalamannya, dulu pernah dibilang perempuan jadikan bendahara aja udah. Bismillah. Paham ya? Nah, antum yang nyari perempuan bendaharanya. Mau beli bensin, ambil sedikit-sedikit. Karena perempuan itu cerdas. Biasanya antum nggak tahu dia uangnya dikirain masih udah habis, ternyata dia nyimpan ya. Paham ya? Ini maksudnya, nah barakallahu fiik, kisah nyata gitu loh. Kalau perempuan itu kalau dikasih suruh megang seperti itu senang dia, karena udah uangnya sama dia. Nah, kita cuma ngambil seperlunya aja. Bukan berarti kita setir, bukan ya. Namanya pengiritan. Bukan pelit tapi irit. Nah, itu ya ungkapannya, bukan pelit tapi irit. Berikutnya, wa fihi istihbabu khidmatil mar'ah li zaujiyah sahih. Di dalam hadis ini juga ada pendalilan disunnahkannya seorang wanita atau istri membantu suaminya. Harus ini. Dianjurkannya bukan sekedar anjuran, harus membantu suaminya. Jangan sampai semuanya orang ketika menikah, itu kan diantaranya biar apa? Biar teringankan bebannya kan. Antum biasanya kalau sebelum menikah seperti ini, misalkan biasanya nyuci baju sendiri, nyetrika sendiri, masak sendiri, ya kan? Tapi kalau udah berkeluarga semuanya jadi ringan semuanya. Istri yang masakkan, istri yang nyucikan baju, istri yang nyetrikakan baju, serba keringanan, semua serba keringanan, ada keringanan di situ. Lah ternyata kok sudah menikah antum juga nyuci baju. Enggak jalan kan seperti itu. Antum udah menikah, tapi antum nyuci baju, antum yang nyetrika baju juga, antum yang masak juga. Terus perannya istri apa seperti itu? Jadi pahami, harus pahami baik-baik itu. Jangan sampai antum sudah menikah malah bebannya tambah gitu loh. Bebannya tambah, udah ngasih nafkah, ngasih ma'isyah, nyuci baju masih antum juga. Nah, berarti istrinya kurang pengertian itu. Biasanya yang normal, perempuan ini, lihat ini, seorang wanita membantu suaminya. Khidmatul mar'ah li zaujiyah, seorang wanita membantu suaminya. Fi misli hadil umur al-mu'tadah, pada perkara-perkara yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan seperti ini. Bantu memang. Paham ya? Dan meringankan. Nah, makanya barakallahu fiik, biasanya kalau orang-orang awal mulanya ketika bujangan kurus, udah menikah gemuk biasanya badannya. Yang semula ketika bujangan gemuk, nikah tambah gemuk lagi dia. Karena pikirannya sudah apa istilahnya, bebannya berkurang gitu loh. Biasanya nyuci baju sendiri, nyetrika sendiri, masak sendiri. Begitu menikah, dibantu oleh istri. Badannya mekar ya. Yang gemuk tambah gemuk, yang kurus biasanya tambah gemuk biasanya loh ya. Kecuali beban pikirannya tambah kurus lagi loh itu. Paham ya? Allahul musta'an. Ini sekedar selingan. Antum enggak percaya, buktikan orang-orang yang biasanya ketika bujangan kurus menikah sebulan 2 bulan, antum lihat mekar dia. Paham ya? Badannya tambah gemuk dia. Paham ya? Seperti itu. Nah, menunjukkan bahwasanya apa? Di antara hikmah dari balik pernikahan adalah apa? Mengurangi beban pikiran. Dari satu sisi beban pikiran terkurangi karena pekerjaannya berkurang. Nyuci sudah dibantu, nyetrika dibantu, masak dibantu. Dari sisi lain beban pikirannya ganti yang lain, mencari nafkah atau ma'isyah. Jadi pahami. Jadi kalau sudah menikah jangan berpangku tangan gini. Dia disangkar terus, jangan. Burung aja pergi. Ngapain bang? Pergi bang burung. Burung-burung itu bang kalau ada sangkarnya pergi nggak mereka bang? Atau diam disangkar terus itu itikaf? Pergi kan? Ngapain bang?
Mencari nafkah, mencari ma'isyah, takhdu khimasan wa taruhu bitanan. Pergi pagi hari perut kosong, pulang sore hari perut penuh. Bayangkan dulu, mencari nafkah. Jangan diam sangkar. Nah, barakallahu fiik. Tapi mencari nafkah liar itu. Ini selingan yang tentunya antum pahami baik-baik. Kelihatannya, Ustadz fulan aja nggak pernah kerja santai tenang. Pekerjaan orang itu nggak harus tampak-tampakkan. Orang punya pekerjaan tuh kadang nampak, kadang tidak nampak. Antum punya uang 1 M, tanam modal selesai, duduk santai, setiap sepekan dapat gaji. Kerjaannya nampak kerjaannya? Nggak nampak, tapi tanam modalnya. Bukan diam 1000 bahasa, bukan berpangku tangan. Jadi pekerjaan seorang itu beda-beda. Ada yang banting tulang peras keringat, hasilnya segitu aja, syukuri. Ada yang santai tenang, jual beli online, banyak orderan. Dapatnya apa? Santai, kelihatannya kerja tapi kerja dia. Maksudnya yang salah itu berdiam diri, berpangku tangan, nggak kerja wala syai'. Latana modal wala syai' dia. Pengennya semuanya serba langsung datang uang segeplok dari langit blek gitu pengennya. Nggak bisa. Ikhtiar, doa, tawakul, 3 ini. Kunci ini Mas, tanamkan benak antum. Ikhtiar, doa, tawakul. Profesi boleh sama, hasil berbeda-beda. Paham? Profesi itu apa sih profesi itu? Profesi boleh sama, hasil beda-beda. Apa profesi? Pekerjaan. Profesi pekerjaan. Ya kan? Kadang 2 orang 3 orang sama-sama jualan cilok. Hasilnya sama atau beda-beda? Beda-beda hasilnya. Paham ya? Ingat-ingat, antum ya, anak nasihatkan. Biasanya kalau di pondok pesantren pulang kampung, tetangga sebelah biasanya ada yang banyak kata, banyak kalam dia. Ijazahnya mana? Sekolah di mana, Dek? Mana ijazahnya? Rapatnya mana? Kelas berapa? Banyak pertanyaan biasanya diajukan oleh mereka. Kita katakan, maaf Bu, kami enggak sekolah, Bu. Sekolah kami tidak pakai ijazah, ngafal Al-Qur'an, ngafal As-Sunnah. Terus bagaimana masa depannya? Masa depan ada insyaallah. Kita sedang mencari sekarang ini. Sedang mengejar ini masa depan kita. Di akhirat selesai pucat dia mukanya tetangga ini. Tanya ijazah mana, malah masa depannya akhirat. Allah musta'an. Maksudnya masa depan masing-masing itu kembali ke masing-masing, enggak usah bergantung dengan tetangganya. Tetangganya bicara apa saja masalah ijazah enggak perlu, enggak usah pakai ijazah sudah. Paham ya? Nah, ini sekedar menghibur antum karena biasanya orang-orang awam itu tanya ijazah. Muhammad Ridho, ijazah antum mana? Kerja apa antum di masa depan antum bagaimana misalkan? Santai aja, kita enggak punya ijazah, masa depan bagaimana? Akhirat, selesai. Pucat wajahnya yang nanya tadi. Yang nanya tadi wajahnya pucat dia. Karena dunia menurut dia itu masa depan kita akhirat bukan dunia. Dunia ini masih ada. Dunia ini masih ada, depannya lagi. Paham ya? Setelah dunia bukan dunia lagi tapi apa? Akhirat. Mafhum? Itu penting sekali. Nah, kalau cuma mengandalkan ijazah, anak punya ijazah 2 itu, S2, di rumah enggak dipakai itu. Anak enggak bukan apa istilahnya kecil S2, SD SMP. Paham ya? Enggak dipakai itu. Nah, barakallahu fik, hampir mau tak bakar tapi enggak jadi. Tapi enggak dipakai di sana. Nah, mafhum maksudnya barakallahu fik. Pekerjaan profesi orang itu tidak bergantung pada ijazah. Antum lulusan apa antum? SMP, SD. Ijazahnya dipakai enggak? Enggak dipakai. Enggak dipakai ijazahnya. Nanti antum jualan herbal ya kan? Jualan seafood misalkan ya, jualan futsi misalkan ya kan? Nah, itu enggak perlu pakai ijazah. Enggak perlu pakai ijazah itu. Nah, intinya jangan termakan syubhat mereka. Keluar-keluar biarin aja mereka. Anak-anak mereka sekolah kuliah sampai S2, S3, dokter, profesor, enggak usah takut. Bismillah. Ya, antum enggak punya gelar, tapi rezeki lancar. Itu caranya gitu. Gelar enggak punya rezeki lancar. Alhamdulillah. Berikutnya. Nah, kita lihat sini. Barakallahu fikum. Kata beliau, wahtajja ba'dhum bihadzal hadis, sebagian mereka berhujjah dengan hadis ini ala annal haidha la yajuzu lahu dukhulul masjid. Ini keliru ini. Diperhatikan ini. Sebagian mereka berhujjah dengan hadis ini bahwasanya perempuan haid enggak boleh masuk masjid. Ini pendapatnya lemah atau benar? Perempuan haid enggak boleh masuk masjid, pendapatnya lemah atau benar? Lemah. Kita lihat was-sahih, digaris. Was-sahih khilafu hadzal qaul. Pendapat yang benar
berseberangan dengan pendapat ini. Berarti perempuan haid boleh nggak masuk masjid? Boleh. Ngepel masjid nggak ada larangan. Nata mushaf nggak ada larangan. Intinya dia harus menjaga keadaan dia jangan sampai darahnya bertumpah-tumpah. Makanya tidak ada salahnya kalau dia pakai pembalut. Paham ya? Barakallahu fiik, seperti itu. Perempuan pembalut. Kita lihat sini. Wa inna ma kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'takifan wa lam yajuz lahu khuruj minal masjid. Lihat ini. Hanya saja waktu itu Rasulullah i'tikaf sehingga beliau tidak boleh keluar dari masjid. Wa kanat hujratuhu, sedangkan kamarnya Aisyah, kamarnya Rasulullah itu bijanibil masjid. Perhatikan ya, kamarnya Rasulullah itu di samping masjid. Fanawala. Naam. Ini kok zona, mungkin yang diinginkan istri ya. Fanawala zaujuhu ra'sahu, kemudian istrinya langsung mengambil kepalanya. Maksudnya karena kamarnya itu sebelah masjid, dikeluarkan kepalanya bisa nggak kira-kira? Bisa itu loh. Paham? Nah, jadi sebelah masjid itu kamarnya Rasulullah. Istilahnya kamar dan sekaligus rumah lah, rumah Rasulullah dan Aisyah di situ kan. Nah, sehingga karena Rasulullah itu kan nggak keluar, nah kepalanya dikeluarkan ini. Sisirin dibersihkan oleh Aisyah. Nggak ada larangan. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Fa khasrathu wa falathu, kemudian Aisyah mencucinya dan membersihkannya serta merapikannya. Fa yustadallu bi hadzal hadits ala anna al-mu'takif lahu an yakhruj ba'du ajza'ihi li hajah. Sahih, lihat ini. Hadis ini menunjukkan, perhatikan, fa yustadilla, maka diambil dalil hadis ini, disimak bahwasanya mu'takif, orang yang beriktikaf, disimak itu Mas, boleh dia mengeluarkan an yukhrij ba'du ajza'ihi, boleh mengeluarkan sebagian anggota badannya li hajah, karena keperluan. Buktinya Rasulullah mengeluarkan apa tadi? Kepalanya. Kepalanya termasuk anggota badan atau bukan? Sebagian aja keluarkan ini. Boleh. Misalkan lah taruhlah dia bikin kamar lah untuk i'tikaf, ya kan? Kamarnya itu atau masjidnya itu berdampingan rumahnya. Jadi misalnya rumahnya, jendelanya itu buka rumahnya udah. Karena mungkin dia nggak bawa potongan kuku, dia di masjid, tangannya begini Mas, keluarkan ini. Tangannya, dipotongin kukunya sama istrinya. Boleh nggak? Nggak ada larangan. Paham ya? Itu kalau dekat. Maksudnya diperbolehkan mengeluarkan sebagian anggota badannya. Paham ya? Mafhum Imran? Nah, ini kan dekat rumah Rasulullah. Kamarnya dekat dengan masjid. Kita lihat. Na'am barakallahu fi qawlu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hajri wa ana haidun thumma yaqra'u Qur'an. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuanku dalam keadaan aku haid, kemudian beliau baca Al-Qur'an. Lihat, kalau seandainya perempuan itu najis, Rasulullah nggak mungkin baca Al-Quran di situ. Rasulullah nggak mungkin baca Al-Quran di situ. Kalau seandainya apa? Kalau seandainya naam itu adalah najis. Naam barakallahu fikum, perhatikan baik-baik di situ. Jadi kalau seandainya perempuan haid itu najis, Rasulullah nggak mungkin baca Al-Quran sambil berbaring ini. Kan beliau meletakkan kepalanya di pangkuannya kan, bersandar gini kan. Nah barakallahu fik. Nah ini maknanya hajri ini bisa pangkuan, bisa dadanya. Ini tandar ini. Kemudian baca Al-Quran. Posisi Aisyah haid. Paham ya? Posisi apa? Posisi Aisyah sedang haid. Mafhum? Kalau seandainya najis, nggak mungkin Rasulullah baca di situ. Berarti apa? Menunjukkan bahwa perempuan haid itu tidak najis. Yang najis apanya ini Mas? Darahnya atau? Darahnya atau tempat keluar darahnya. Itu dihafalkan itu, biar penting. Kita lihat sini. Ai annahu kana yad'u ra'sahu fi hajriha. Waktu itu beliau meletakkan kepalanya di pangkuannya. Wa huwa berarti benar ini. Wa huwa ma baina. Ini kayaknya yang tepat itu tanpa mim, dihapus mimnya itu Mas. Dihapus mimnya itu, ada mim itu dihapus ya. Wa huwa ma baina yang tepat. Wa huwa ma baina. Itu setelah ma ada mim lagi, itu keliru tuh. Wa huwa ma bainal batn wal fakhidain. Qurbu damil haid wa lam yadur dzalik, yaitu antara perut dan fakhidain. Apa fakhidain? Dua paha, antara perut dan dua paha. Pangkuan, arah pangkuan kan? Antum tahu pangkuan antum? Kalau pangkuan kan antara perut dan dua paha kan? Dekat enggak dengan darah haid? Dekat enggak? Dekat. Kalau seandainya najis, enggak mungkin dia Rasulullah membaca Al-Qur'an di situ. Mafhum? Naam. Jadi menunjukkan bahwasanya apa? Perempuan haid itu tidak najis, yang najis darahnya saja. Nah, kita lihat sini.
Mas'alatun, kata beliau disebutkan ini qurbu damil haid, dekat dengan darah haid, walam yadur dalik, dan tidak membahayakan. Mas'alatun, permasalahan baru, perhatikan tampil dikit lagi, simak. Hukmu qiraatil Qur'anil haid, sudah kita latih berkali-kali. Hukum perempuan haid baca Al-Qur'an. Hukum perempuan haid baca apa? Al-Qur'an. Hukumnya apa? Boleh atau tidak? Haram atau bagaimana? Makruh atau bagaimana? Pendapat yang sahih bagaimana, San? Perempuan haid boleh enggak baca Al-Qur'an? Pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, boleh baca Al-Quran walaupun haid. Kenapa demikian? Para ulama mereka mengambil istinbat dari dalil yang ada. Perhatikan ya, kalau seandainya perempuan haid gak boleh baca Al-Quran, gak boleh murajaah Al-Quran, sedangkan haid itu biasanya normal berapa hari? 7 hari. Nah, selama 7 hari gak boleh murajaah. Hafalannya bagaimana kira-kira? Bisa goncang kan? Selama 7 hari dia gak boleh baca Al-Quran. Kalau seandainya perempuan haid tidak boleh baca Al-Quran, ternyata pendapatnya lemah. Pendapat yang sahih boleh baca Al-Quran, murajaah Al-Quran. Intinya dia mengkondisikan keadaan dirinya. Mafhum? Nah, biar aman dan tidak meresahkan perempuan yang haid memakai apa tadi? Balut. Nah, kita lihat sini. Wastadalla ba'dhum, sebagian mereka berdalilkan bihadzal hadits, dengan hadis ini ala annahu la yajuzul haid an taqra al-Qur'an was sahih khilafuh. Digaris Mas, was sahih itu digaris Mas. Artinya sebagian mereka berdalilkan dengan ini, hadis ini, bahwasannya enggak boleh perempuan haid itu baca Al-Qur'an, was sahih khilafuhu. Digaris itu, was sahih khilafuhu. Pendapat yang sahih berseberangan dengan pendapat tersebut. Berarti perempuan haid boleh enggak baca Al-Qur'an, Imran? Boleh. Nah, kita lihat lima taqaddama min qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita lewati ucapan Rasulullah SAW. Perhatikan, if'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil bait. Kerjakanlah apa yang dilakukan orang yang berhaji. Hanya saja apa? Selain apa? Hanya saja jangan sampai kamu tawaf keliling Ka'bah. Itu yang enggak diperbolehkan. Tawaf keliling Ka'bah enggak boleh. Baca Al-Qur'an bagaimana? Boleh. Itu pendapat yang kuat. Ingat. Nah, jangan sampai keliru. Wa bi hadits Aisyah radhiyallahu anha, dan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha, bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepadanya, nawilini al-khumrah minal masjid. Nawilini al-khumrah minal masjid. Apa artinya? Ambilkanlah untukku, datangkanlah untukku al-khumrah. Al-khumrah itu alas untuk sujud, alas untuk salat, semacam sajadah itu. Paham? Nah, sebagian mengartikan tikar kecil. Tikar kecil kan satu alas juga itu kan. Nah, sudah kita lewati kemarin. Nawilini, ambilkanlah untukku, kata Rasulullah SAW. Ambilkanlah untukku sajadah atau alas untuk sujud, alas untuk sholat dari masjid. Otomatis kalau suruh ngambilkan ke masjid, masuk ke masjid gak perempuan itu? Masuk gak berani? Masuk gitu loh, padahal posisi haid. Qalat, kemudian Aisyah mengatakan, qultu inni haidun. Aisyah mengatakan, aku sedang haid. Aisyah mengatakan apa? Aku sedang haid. Qala inna haidotaki laysat fi yadi. Perhatikan, sesungguhnya haidmu itu enggak ada di tanganmu. Apa kaitannya? Kamu haid, cuman tanganmu kan enggak ada darah haidnya. Ambilkan tadi itu apa? Semacam tikar kecil yang dipakai alas untuk sholat. Aisyah ngomong, aku sedang haid. Haidmu enggak di tanganmu. Paham? Sehingga ketika mengambil barang tadi enggak ada kaitannya dengan darah haid itu loh. Mafhum? Sehingga tetap diperbolehkan. Ini penting loh ilmu nih ya. Antum punya rumah dekat masjid. Kadang-kala mungkin istri antum, saudara antum datang ke masjid nyapu, bersihkan masjid. Haid lagi, enggak ada larangan. Boleh-boleh aja. Nyapu sambil merojak Al-Qur'an. Haid padahal enggak ada larangan. Intinya apa? Dikondisikan darah tadi. Jangan sampai berceceran kemana-mana. Makanya tidak ada salahnya biar nyaman dan juga tidak meresahkan, perempuan yang haid memakai apa? Pembalut. Nah, kita lihat sini dikit lagi ya. Wa ma dzukira an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanih sahih. Dan apa yang disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, perhatikan itu, beliau berkata dahulu Rasulullah SAW senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala pada setiap keadaan beliau. Setiap keadaan beliau berzikir. Mau di pangkuan Aisyah atau yang semisalnya, walaupun haid tetap barakallahu fi, beliau berzikir walaupun berada di pangkuan Aisyah yang sedang haid. Wa amma qaulullah azza wa jalla yamassuhu ilal mutahharun, penting ini, orang awam menganggapnya ini adalah manusia. Perhatikan ini, orang awam menganggap ini manusia.
Ayat ini, perhatikan ayat ini. La yamassuhu illal mutahharun, disimak. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Di situ barakallahu fiik dijelaskan bahwasanya apa? Kalau orang-orang awam itu maksudnya apa? Manusia. Ini pendapatnya lemah. Paham ya? Karena al-mutahharun beda dengan al-mutatahhir. Bedakan. Mutahharun itu yang disucikan. Yang disucikan, nah barakallahu fiik, manusia bersuci atau disucikan manusia? Izam bersuci, sehingga bukan mutatahharun tapi mutatahhir. Mafhum? Sehingga di sini bukan manusia. Ini bantah mereka orang awam, perhatikan, orang awam. Orang awam berdalilkan dengan ini berarti, wah ini perempuan haid enggak suci kok. Orang yang tuh demak Al-Qur'an. Nah, enggak boleh megang Al-Qur'an katanya. Nah, gagal faham. Ternyata al-mutahharun sini bukan manusia tapi para malaikat. Tidak ada yang menyentuh Lauhul Mahfuz di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nah, kecuali orang-orang atau hamba-hamba yang disucikan. Yaitu siapa? Para malaikat. Mafhum? Jadi pahami? Berarti bukan manusia ya, al-mutahharun ini, para malaikatnya. Kalau manusia mutatahhir. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Nah, bedakan. Mutatahhir manusia, mutahhar itu malaikat. Mafhum sama? Berarti yang dimaksud tidak boleh menyentuhnya kecuali para malaikat. Ngartikannya gitu, bukan orang-orang yang suci. Paham ya? Ini kelirunya mereka seperti itu. Fal murad bihimal malaika, yang diinginkan dengan malaikat di garis itu. Wal murad bil kitab Allahul Mahfuz, yang diinginkan kitab ini Allahul Mahfuz. Tidak ada yang menyentuh Allahul Mahfuz kecuali makhluk-makhluk yang disucikan, yaitu para malaikat. Ngartikannya begitu. Walau kana al murad bihi tatahhur alladhi huwa raf'ul hadats, kalau seandainya diinginkan tatahhur bersuci yaitu menghilangkan hadas, mengangkat hadas, laqala la yamassuhu illal mutatahhirun. Bedakan ini. Niscaya lafadznya mutatahhirun, ternyata bukan mutatahhirun tapi apa itu? Mutatahhar. Kalau mutatahhar itu bukan manusia tapi malaikat, disucikan. Manusia itu bersuci atau disucikan manusia itu? Bersuci. Mafhum? Antum kalau enggak percaya, coba ketemu orang awam yang bergaya paham agama. Anak bilang yang bergaya karena kalau yang enggak paham agama enggak bisa juga. Yang bergaya paham agama biasanya dalilnya ini. Wong wedok lagi haid ya ora entuk nemu Al-Qur'an. Perempuan sedang haid enggak boleh nyentuh Al-Qur'an. Dalilnya mana ini dalilnya? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Gagal? Paham. Maksudnya ayat ini adalah tidak boleh, tidak ada yang menyentuh Lauhul Mahfuz kecuali makhluk-makhluk yang disucikan, itu siapa? Malaikat. Mafhum? Clear insyaallah ya? Syubhat terpatahkan di situ sudah. Kita lihat. Masih panjang ya, insyaallah kita lanjut ke pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya, kalau antum ingin merujuk kitab yang bagus sekali artikelnya, karya Syekh Abdul Riyani, beliau punya kitab namanya Al-Faid. Al-Faid yang berkaitan masalah hukum seorang perempuan yang haid dan orang yang junub megang Al-Qur'an. Paham ya? Itu bagus sekali kitabnya itu, Al-Faid judulnya. Artikelnya tipis itu, seputar apa? Bahas seputar perempuan haid atau yang junub megang Al-Qur'an. Kesimpulannya, boleh-boleh saja, tidak ada larangan, karena enggak ada dalilnya yang sahih mengenai larangan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.